eh, rencana aksi Ya, gas rumah kaca, RAD GRK namanya. GRK. Jadi kita sudah ada rencana-rencana untuk mencegah polusi-polusi ini. Tetapi kan kalau dilihat secara makro Pak, Ya, Balikpapan itu cuma seperberapa dari Kalimantan Timur sebenarnya. betul, Jadi kecil kalau sebenarnya. iya sekali. Tetapi kami sudah berbuat gitu loh untuk mencegah polusi tadi. Disiarkan langsung dari Studio 1 Onyx Radio Makanja Coffee and Roastery. This is Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dari lantai 1 Gedung Kreatif Onyx Radio dan tentunya dari Makanja Coffee and Roastery. Selamat pagi sahabat Onyx, ketemu lagi sama Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan pagi hari ini, seperti biasa di hari Rabu, di minggu-minggu yang lalu, Rega tidak sendirian, Rega bersama dengan narasumber yang pastinya akan memberikan informasi mengenai tema kita pada pagi ini. Dan tema kita pada pagi ini adalah prospek perencanaan lingkungan hidup atau tata ruang kota Balikpapan. Nah, yang pagi ini juga sudah ada di studio 1 Makanja Coffee and Roastery Gedung Kreatif Onyx Radio bersama Rega Dinata. Kita sapa dulu terlebih dahulu sahabat Onyx. Yang pertama kita sapa Bapak Tommy Alfianto. Selamat pagi Pak. Selaku PLT Kepala DLH Kota Balikpapan. Boleh mikrofonnya dipakai Bapak? Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali bisa bertemu langsung dengan beliau. Kemarin cuma ngantar surat doang ke dinas. Akhirnya bisa ketemu dengan Bapak di sini ya. Terima kasih Pak sudah mau hadir Siap. ke Onyx Radio. Di sebelah beliau sudah ada Bang Maulidin seperti biasa nemenin Rega di Sersan Kopi setiap minggunya. Beliau juga seorang pemerhati kota dan juga anggota dewan periode 2014-2019. Sehat Bang? Sehat, mudah-mudahan semua pendengar dan semua yang di sini sehat. Alhamdulillah sehat semua ya sahabat Onyx. Nah seperti yang Rega singgung di awal tadi, tema kita pada pagi ini adalah prospek perencanaan ruang atau tata ruang kota Balikpapan atau lingkungan hidup. Nah, di sini sudah ada pakarnya dari DLH dan juga dari pemerhati kota nih sahabat Onyx. Nah, yang pengen kita tahu pertama mungkin pertanyaan yang paling standar adalah perencanaan yang sudah berjalan nih Pak Tommy di tahun 2020. Karena yang kita tahu di tahun 2020 ini kan sahabat Onyx masa pandemi nih Pak Tommy, Bang Maulid ya. Januari, Februari, Maret, dan setelah itu kita udah terjun bebas kan tidak bisa ngapa-ngapain tuh. Semua harus melakukannya di rumah. Nah ini yang kita pengen tahu adalah di tahun 2020 apalagi masukin akhir tahun ini Desember Pak Tommy Bang Maulid apa nih rencana dan juga apa program dari DLH yang sudah berjalan di tahun 2020. Boleh sedikit informasinya Pak, silakan. Ya, terima kasih Bang Rega. Jadi kami ini dari Dinas Lingkungan Hidup, memang tugas kami salah satunya adalah tentang perlindungan dan konservasi khususnya. Ya. Memang ruang terbuka hijau, maksudnya ini kan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Bukan Betul. tata ruang kota. Kalau Betul. tata ruang kota Bapeda itu lebih. Bapeda, baik siap. Nah ini sebenarnya yang berperan bukan hanya OPD kami. Jadi di sana ada juga Disperkim, kemudian ada juga dinas-dinas seperti DPPR mengenai tata ruangnya. Nah, berbicara tentang RTH, memang salah satu yang kami perankan di situ adalah hutan kota yang lebih banyak karena kami lebih pada perlindungan dan konservasi. Nah, program-program yang sudah kami laksanakan di 2020 ini memang banyak. Salah satunya adalah melindungi lokasi-lokasi yang menjadi hutan kota kami. Jadi ada beberapa hutan kota di Balikpapan ini, ada 20. Dan memang di sana dari 20 itu memang sudah ada yang di SK Wali Kota kan dan ada juga yang aset pemerintah dan juga masih ada aset masyarakat. Nah ini memang kendala-kendala. Nah. Tetapi kami ada menempatkan beberapa pengawas-pengawas untuk menjaga, terutama mencegah jangan sampai hutan kota tersebut dirambah ataupun ditebang. Iya, karena biasanya kan takutnya dipakai hak guna bangunan gitu loh Pak. Ya benar Nah, sekali itu yang Pak. kita takutkan karena Padahal, kita ada tanah kosong, lahan kosong udah dipakai gitu ya. Padahal di situ fungsinya ada gitu loh untuk hutan kota itu ditetapkan itu fungsinya ada. Misalnya untuk menjaga kestabilan tanah, kemudian untuk menjaga vegetasinya juga. Nah salah satunya memang ada 4 dari 24 itu. 4 itu di kawasan mangrove. Nah, itu ada baik. Margomulyo, di Tritip, kemudian di Margasari juga itu mangrove. Nah. Oke, baik itu yang kita tahu. Jadi sebenarnya sahabat Onyx untuk ruang terbuka hijau sendiri untuk Kota Balikpapan, Pak Tommy ada berapa persen sih Pak untuk RTH? Kalau total RTH itu kan ada RTH publik, ada RTH private. Nah, publik itu yang
hutan kota dan taman-taman kota yang ada di kota Balikpapan yang tersebar di seluruh. Nah itu Disperkim yang punya kewenangan untuk. Nah totalnya itu sekitar kurang lebih 1 jutaan hektar lah Pak. Oke, kurang total lebih, ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang sudah, yang sampai saat ini apakah tetap seperti itu Pak? Atau memang sudah ada penggerusan atau bagaimana nih? Ya itu masih kita pertahankan karena di dalam 1 juta itu ada juga yang di KRB itu Kebun Raya Balikpapan itu salah satunya adalah kurang lebih 309 hektar. Kemudian ada juga yang hutan lindung Wain, hutan lindung Sungai Manggar. Nah itu juga kewenangan daripada Dinas Kehutanan Provinsi. Nah kondisinya masih kita pertahankan. Memang ada beberapa yang masih lahan milik masyarakat, mereka juga ingin mengajukan, misalnya ingin melaksanakan pembangunan, tetapi kan secara tata ruang ini harus tetap RTH dan itu ya, Pak, ya? harus ada perizinan tersendiri. Berarti gini, misalnya itu menjadi lahan dari masyarakat sekitar, tapi masuk dalam RTH pemerintah nih Pak. Jika ingin bangun lahan berarti nggak bisa dibangun dong Pak? Atau harus ada beberapa izin yang harus mereka ajukan? Ya, ketentuan izin tersebut bukan di dinas kami Pak ya, kami mengelola hutannya saja. Jadi ketentuan untuk memanfaatkan ruang itu ada dinas penataan DPPR namanya. Dan perizinan juga ada di DPMPT. Dia mau melakukan aktivitas apa di sana dia harus jelas dulu. Nanti izinnya, kemudian ketentuan-ketentuan misalnya ada lahan di ini dia bisa melakukan aktivitas yang terbatas. Nah itu definisinya ada di DPPR. Gitu. Oke baik sahabat Onyx. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Tommy sebenarnya kita juga punya ruang terbuka hijau yang luasnya bisa dibilang tadi berapa? 1 juta hektar Pak ya? Kurang lebih 1 jutaan hektar dan di Kebun Raya juga itu ada 300-an hektar Pak ya? Dan tapi sebenarnya kalau kita lihat juga mungkin sebagian adalah lahan dari warga juga. Nah cuman untuk pembangunan segala macam itu bukan wewenang dari DLH. Ada sendiri dinas yang untuk perizinan segala macam ya. Oke terima kasih Pak Tommy. Kita lanjut ke Bang Maulid nih. Kalau Bang Maulid melihat sendiri nih untuk Dinas Tata Ruang Kota juga atau untuk ruang terbuka hijau Kota Balikpapan Bang Maulid. Kalau saya pribadi kita kemarin sempat minggu lalu ada sedikit ruang terbuka hijau di dekat Rapak itu Bang Maulid ya. Nah mungkin kalau Bang Maulid sendiri ngelihat untuk Balikpapan sendiri ruang terbuka hijaunya saat ini seperti apa? Silakan Bang Maulid. Ya terima kasih. Terima kasih juga sama Mas Tommy. Rekan kami juga kemarin di DPR sering mitra dengan kami. Ya saya sangat berharap mungkin mindset kita juga harus kita rubah sedikit. Pertama juga sebagai menjaga lingkungan hidup dan juga menjadi income. Kenapa saya bilang income? Karena kan sudah ada kesepakatan di lingkungan hidup sedunia bahwa Kalimantan Timur itu termasuk paru-paru dunia. Ya. Kenapa saya bilang paru-paru dunia? Karena ada menjaga keseimbangan lingkungan di dunia, termasuk juga hutan Amazon di Brasil. Betul. Jadi ada donasi dari negara-negara yang penyumbang emisi di dunia itu ya negara-negara pabrikan itu. Mereka punya dana yang mungkin kita bisa ambil dengan kita menghijaukan kembali dan kita menjaga kelestarian alam di Indonesia. Betul. Kalimantan Timur salah satu daerah yang mereka sorot karena bahasanya sempat ada juga dicekal kita punya sawit karena bahasanya kebun sawit kita itu merusak dari lingkungan yang ada dijadikan sawit lahan yang ada. Jadi dengan adanya kemarin itu dan kita kalau tidak salah dapat donasi ya, Kaltim itu dapat donasi karena menyumbang. Bayangkan kalau ozon itu nggak ada, kita jalan aja terpapar langsung bisa kanker kulit. Bisa kanker kulit betul sekali. Dan ada juga namanya lubang hitam itu di antariksa yang diakibatkan dari ozon yang membuat lubang yang seharusnya menyelimuti menjaga dunia ini bumi jadi terpapar. Oke, baik. Jadi dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup, saya juga berharap dimulai dari lingkungan kita lah. Bayangkan kalau setiap keluarga menjaga lingkungan di sekitar rumahnya. Ya. Kita juga bisa dapat oksigen yang sehat, oksigen yang murah. Bayangkan Rega, oksigen itu mahal loh. Betul. Di rumah sakit orang yang kesakitan disuruh tabungnya aja itu berapa? Di China saya baca aja Bang itu jual satu botol 1,5 tuh. Oksigen, udara bersih maksudnya. Udara bersih, tapi kalau kita sudah bisa menciptakan oksigen yang bersih
dimulai dari lingkungan kita sudah menjaga kesehatan dan menghemat biaya yang luar biasa. Betul. Kemarin saya ada bicarakan Mas Tommy, kalau saya dari Kampung Baru menuju ke sini, saya kan singgah di perempatan jalan di Rapak. Lampu merah. Lampu merah, di depan toko dulu, toko murah Matahari itu, ada zona yang menurut saya itu ruang terbuka hijau yang bagus ditata. Saya lihat juga pohonnya sudah tua dan bahaya kalau itu tumbang bisa. Betul. Apalagi Saya hujan. sering ngelihat ojek itu malah ngumpul, malah main dom apa. Tapi kalau dibuat taman, dulu saya sering berhubungan sekali dengan teman-teman di Disperkim apa. Malah mereka yang menantang saya, carikan Pak lahan yang bisa kita buat taman. Kalau itu dibuat taman baca, tempat kongko-kongko yang menurut kita Positif lah ya. positif, ruang baca, ya kayak gebrakan Ahok lah, RTPRA di Jakarta. Ya. Bayangkan daerah yang menurut mereka tadinya minus, begitu dirubah, wah menjadi positif sekali. Hijau, jadi tempat arena permainan anak, bisa buat santai keluarga. Ya, betul. Dan itu saya rasa positif. Jadi mungkin ada nanti program yang menurut saya juga sinergi antar dinas, Disperkim dengan DLH. Saya juga bilang juga dinas pendidikan, karena Balikpapan kan kota vokasi. Ya. Namanya kota vokasi itu di mana ada ruang, kalau orang hobinya membaca, pasti pikirannya positif. Betul. Dan siapapun pemimpin daerahnya tidak akan susah mengatur warganya, karena warganya sudah berpikir positif dan rasional. Ya, baik. Ya mungkin Itu tanggapan dari Bang Maulid kali ini ya. Sebenarnya intinya kita sebagai warga kota pun pengen yang terbaik buat kota Balikpapan. Apalagi melihat banyaknya ruang terbuka hijau yang saat ini mungkin agak sedikit terbengkalai Bang Maulid ya. Jadi harapan kita ke depannya mungkin bisa masuk ke program atau perencanaan dari DLH. Sebagai selaku bagian dari Dinas Tata Kota juga ya Pak Tommy ya. Dan juga buat sahabat Onyx yang lagi menyaksikan talk show kita pada hari ini, jangan lupa kita udah live di Instagram Onyx Studio 887 FM dan juga Facebook Onyx Studio Indonesia. Nanti kita akan kembali lagi Mas Tommy dan juga Bang Maulid dengan pertanyaan lain yang bakal kita hadirkan hanya di sini di Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi. Onyx Studio 88,7 FM Inspiring Your Life, masih di Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi dan masih bersama dengan dua orang narasumber pagi ini, bersama dengan Pak Tommy Alfianto selaku PLT Kepala DLH Kota Balikpapan dan tentunya Bang Maulidin selaku pemerhati kota dan anggota Dewan periode 2014-2019. Di awal telah disampaikan oleh beliau juga beberapa program yang sudah dijalankan di tahun 2020. Kita sudah mengetahui juga ternyata Balikpapan punya 1 juta hektar Pak ya, kurang lebih 1 juta hektar ruang terbuka hijau, bahkan mencakup sampai ke kebun raya. Nah Pak, ini yang saya pengen tanya juga adalah untuk hutan kota yang ada di depan pelabuhan nih Pak. Itu termasuk hutan kota kan ya, Bang Maulid ya, Pak Tommy ya, itu termasuk hutan kota juga. Nah sampai sekarang ini yang kita tahu apakah itu termasuk lahan dari Pertamina kah? Atau memang itu pure punya kota Balikpapan nih Pak Tommy? Karena yang kita lihat sebagian kan sudah mulai dibongkar nih gitu. Apakah itu termasuk lahan dari kota Balikpapan atau memang itu lahan dari Pertamina Pak Tommy? Silakan Pak. Ya, sepengetahuan saya memang di lokasi itu istilahnya Gunung Komendur ya Pak. Iya, Gunung Komendur betul. Itu memang itu penetapannya sesuai RT RW kita adalah ruang terbuka hijau. Oke. RTH. Nah, mengenai kepemilikan tanah memang DLH itu tidak sampai ke sana Pak, tetapi yang sepengetahuan saya memang ada aset pemerintah di sana, ya, itu BKD yang lebih tahu Pak. Oke, baik. BKD ya, BPKD. Nah, kemudian masyarakat pun di sana memang ada yang memiliki surat-surat menyurat tanah. Nah, tanah ini, ya? Iya, itu ada yang tahun ya lama-lama gitu Pak. Tapi Iya kan benar-benar. yang lebih detail tahu itu mungkin di Dinas Pertanahan dan Pak Camat. Nah, ya. Nah, kalau status RTH memang itu kita ditetapkan sebagai RTH dari RT RW. Nah, apabila masyarakat ingin beraktivitas, ya aktivitas apa yang mau dilaksanakan, mereka harus mendapatkan perizinan. Perizinan tentunya misalnya dia mau bangun rumah, berarti dia harus mengurus IMB. Ya, nah, betul. diperbolehkan atau enggak? Kalau boleh berapa persen? Nah, itu yang harus. Oke, tidak boleh clear. menggunakan semuanya berarti Iya, ya, benar. Pak Tommy ya. Kami di sini hanya melihat di situ ada yang aset pemerintah kota, ada hutan kota, itu yang kami jaga. Oke, Itu baik. dengan pengawasan. Jadi pengawasan dilakukan dari DLH juga, paling Ya. tidak dari masyarakat pun juga harus ikut bekerja sama nih, tidak boleh asal-asal juga ya Bang Pak Tommy ya. Seperti yang saya tahu juga sebenarnya gini, International Agency atau Energy Agency yang berbasis di Paris ini menyerukan agar seluruh pemerintahan di dunia ini mengadopsi yang namanya
strategi untuk mengurangi bahan polutan sekitar 50%. Kalau untuk Kota Balikpapan sendiri, menurut Pak Tommy nih, untuk polusi udara, karena sempat ada juga yang namanya perdagangan udara bersih nih, yang saya sempat baca juga, yang tadi sempat singgung mengenai China yang bahkan rela membeli satu botol udara bersih 1,5 juta gitu, karena kita tahu sendiri kalau kita disuruh bayar oksigen mungkin udah pada mati kali semua karena mahal gitu oksigen yang udara bersih yang kita dapat sendiri. Kalau Pak Tommy sendiri melihat Balikpapan dengan sudah mulai berkembangnya kota ini, apalagi ditunjuknya sebagai IKN, kita sebagai teras ibu kota nantinya, sudah banyak yang mulai berpindah ke Balikpapan. Otomatis polusi udara semakin bertambah dong Pak. Apakah itu menjadi salah satu masuk ke program perhatian dari DLH juga Pak Tommy? Ya, sebenarnya program ini sudah lama dari kami DLH melaksanakan dan bahkan kita memiliki rencana aksi gas rumah kaca, RAD GRK namanya. GRK. Jadi kita sudah ada rencana-rencana untuk mencegah polusi-polusi ini. Tetapi kan kalau dilihat secara makro Pak, Balikpapan itu cuma seperberapa dari Kalimantan Timur sebenarnya. Betul, jadi kecil kalau sebenarnya. iya sekali. Tetapi kami sudah berbuat gitu loh untuk mencegah polusi tadi. Jadi memang kami selain berbuat tersebut, kita punya rencana-rencana sehingga memang ada perhitungan-perhitungan sendiri sehingga nanti bisa jadi tukar menukar udara tadi yang itu betul. di Perancis. Kita pertemuan-pertemuan pun Balikpapan mengikuti di Perancis, kemudian ya tentunya dengan Pak Wali kan waktu itu. Ya. Nah kegiatan ini untuk perhitungan-perhitungan itu ada teknik ataupun mekanisme sendiri. Nah itu di Kaltim sendiri ada namanya Dewan Perubahan Iklim. Nah, ada komitenya sendiri Pak gitu. Ya. Di mana dia itu membantu kita untuk menghitungnya sehingga nanti begitu kita dapat hitungan kemudian bantuan ataupun dari pemerintah luar atau dari luar negeri itu bisa. Tapi tetap melalui mekanisme pemerintah pusat, tidak langsung ke daerah. Iya betul. Nanti biar yang menyalurkan dari pusat berarti ya Pak Tommy ya. Perhitungan-perhitungan udara pun kita selalu memonitor. Ada namanya kita menghitung AQMS, peralatan itu yang kita tempatkan di beberapa titik Pak, di lokasi perkotaan, industri maupun di perumahan. Jadi kita monitor kondisi udara Balikpapan ini. Dan yang di pinggir jalan itu ya Pak ya? Benar, tapi betul. sekarang kita tidak di display di pinggir jalan, itu bisa dilihat di web, ada webnya sudah Pak. ada. Nah, jadi monitoring indikatornya, tapi alatnya masih terpasang Pak. Nah, jadi kegiatan-kegiatan monitoring itu masih kita lakukan dan rencana-rencana aksinya juga akan kita lakukan ke depan, termasuk kita aksi-aksi penghijauan, penanaman pohon, itu merupakan salah satu untuk upaya mengurangi polusi udara. Oke, berarti termasuk dalam perencanaan dan juga program untuk beberapa tahun ke depan juga Pak? Ya. Ya mungkin saya yakin sudah dilaksanakan juga dari jauh-jauh tahun sebelumnya kan. Benar. Pak Tommy ya. Ya. Berarti untuk membangun dan juga menjaga keseimbangan lingkungan hidup seperti yang Pak Tommy sampaikan tadi sudah diperhatikan dari jauh-jauh hari, sudah masuk perencanaan, salah satunya adalah penanaman pohon seperti itu. Nah kalau untuk kebun raya nih Pak, kebun raya sendiri nih, yang kita lihat sendiri kan itu jauh dari kota Pak, kebun raya kilometer 15. Kemarin juga teman-teman dari Nasdem sempat ke sana, Bang Maulid ya. Ada penanaman pohon juga, Bang Maulid di sana. Nah itu memang hutan yang luasnya bisa sampai 300-an hektar lebih, Pak Tommy. Nah sampai di sini di tahun 2021, adakah perhatian khusus untuk kebun raya dari DLH? Itu bentuknya kebun raya itu UPTD Pak, jadi memang di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Nah, memang APBD di sana ada masuk di sana Pak, terutama untuk perawatan, pemeliharaan. Nah, kebun raya ini merupakan memang bagian dari hutan lindung yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai kawasan khusus Pak. Nah, jadi dia di situ ditetapkan sebagai kawasan khusus, bagian dari hutan lindung. Jadi dia untuk penelitian, untuk wisata juga bisa. Nah, jadi untuk penelitian kita bekerja sama dengan universitas-universitas dan LIPI tentunya. Jadi beberapa anggaran ataupun kegiatan sudah masuk di sana. Kemudian untuk wisata memang dari warga-warga Balikpapan juga berkunjung ke kebun raya bisa. Nah, dia bisa melihat
pohon, jenis Varian pohon, tumbuhan. varian tumbuhan yang endemik Kalimantan itu ada semua di sana. Oke. Nah, jadi penanaman pohon pun tidak seperti kita menanam di tempat-tempat lain, Iya, karena di betul. sana memang ada untuk tujuan wisata, penelitian juga. Jadi Tidak memang asal menanam pohon yang suka-suka tidak kita asal mau menanam tanam pohon. gitu, Benar, nggak bisa juga ya. nggak bisa. Supaya karena emang kalau bisa dibilang itu ruang konservasi juga ya sebenarnya. Konservasi juga. Konservasi juga. Baik Pak Tommy, terima kasih. Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life.